بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah masih berikan kita hidayah, ya. Hidayah berupa ilmu atau nama lainnya hikmah. Al-ilmu ma'al fahmi wal amal. Ilmu yang dipahami secara benar kemudian diamalkan. Di antaranya kita diberikan kemudahan untuk melangkah ke majelis ilmu. Dan tidak ada tujuan yang utama dari hidup ini kecuali ilmu. Ilmu yang akan menjadikan kita beramal secara benar. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih bicara tentang tanda-tanda orang munafik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda orang munafik yang ke-12, yaitu menghalangi orang lain menuju kebenaran. Jadi orang munafik itu di antara tandanya suka menghalang-halangi orang lain menuju kebenaran. Kalau orang lain saja dihalang-halangi, bagaimana dengan dirinya? Ya. Pasti dirinya pasti dihalang-halangi oleh dirinya sendiri dan berpengaruh atau dia mempengaruhi orang lain untuk seperti dirinya. Nah, pertanyaannya seperti apa menghalang-halangi tersebut, ya? Seperti apa gambarannya yang bisa kita pahami dari menghalang-halangi tersebut? Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, ada ayat 61 dari surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang munafik, apa yang dikatakannya berupa perintah, ya. Marilah kamu sekalian tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Maka kata Allah memberitahu kepada Nabi dan kita semua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, pastilah kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia. Bagaimana cara
menghalanginya dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Nah, nanti ada apa yang ditafsirkan oleh mufassirin, oleh aktsarul mufassirin, oleh kebanyakan atau mayoritas para ahli tafsir tentang ayat ini, sehingga kita tahu ya apa sih yang mereka lakukan terkait dengan menghalang-halangi menuju kebenaran tersebut. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi apa ini maksud bahwa orang munafik itu menghalangi manusia menuju kebenaran? Ya, kita harus mengetahuinya supaya kita bisa membentengi diri kita dari ajakan mereka, ya, untuk tidak bisa menuju kepada kebenaran. Ya. Nah, ini teman-teman jawabannya qala al-mufassirun. Para ahli tafsir ya mengatakan innama saddal munafiquna an hukmir rasuli alaihi salatu wassalam li'annahum kanu zalimin wa qila kana dhalika saddu li'adawatihim fid din. Para ahli tafsir mengatakan terkait dengan ayat yang tadi ya, innamas saddal munafiqun, sesungguhnya orang-orang munafik itu menghalang-halangi ya an hukmir rasul, dari mengikuti hukum yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam, li'annahum kanu zalimin, karena mereka zalim ya, karena mereka zalim. Apa yang maksud zalim? Wakila, dan dikatakan kana dzalika saddu li'adawatihim fid din, menghalang-halangi mereka atau sikap menghalangan mereka itu adalah li'adawatihim fid din, karena nampaknya permusuhan pada diri mereka dalam beragama. Seperti itulah. Jadi mereka di dalam beragama menumbuhkan permusuhan supaya tidak benar dalam beragamanya, baik diri mereka sendiri ataupun siapapun yang dipengaruhi oleh orang munafik tersebut. Nah, kemudian yasudduna anka sududa, mereka benar-benar menghalangi engkau ya Muhammad dan siapapun yang mengikuti Rasulullah, sududa, menghalang benar-benar berbagai macam cara ya agar kita ini tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, ai yu'riduna anka, yakni berpaling dari engkau ya. Wa dzikrul masdar litakid, penyebutan sududa ini masdar ya. Masdar ini adalah kata benda yang punya makna benda dan sifat, makna kata kerja dan makna benda itu sendiri yang diambil dari kata aslinya. Sodda yasuddu sududan. Nah, masdar itu digunakan di sini untuk menunjukkan mubalaghah, untuk maksimal bahwa orang munafik itu betul-betul berjuang agar siapapun tidak mengikuti Rasul SAW. Ya, siapapun tidak mengikuti Rasul, tumbuhkan kebencian kepada siapapun akan sunnah-sunnah Rasul. Ya, nah, itu teman-teman. Jadi ini minimalnya 2 dari ayat tersebut yang harus kita pahami, yang dimaksud menghalang-halangi minimalnya 2 ya. Yang dimaksud orang munafik menghalangi ya sudun, manusia menuju kebenaran, antaranya adalah 1, mereka berpaling dari mengikuti yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah nampak sekali sekarang ya di YouTube ya, sepertinya benar ya, sepertinya benar khutbah-khutbah mereka, ceramah-ceramah mereka, pidato-pidato mereka, tapi bagi mereka yang mengetahui kandungan ayat tadi terkait dengan bagaimana menghalangi tersebut dimaksudkan, nah, baru kita tahu oh seperti itu ya. Ternyata banyak orang-orang yang terpapar kemunafikan, yang yaitu menghalang-halangi siapapun
untuk mengikuti kebenaran yang dibawa Rasul SAW, yang itu bisa diistilahkan dengan sunnah, ya, sunnah. Karena ketika kita mendengar atau mengucapkan kata sunnah, itu adalah praktek dari syariat Allah, atau sebutan lain millah, ya. Jadi millah dan sunnah adalah sebutan untuk agama Allah, untuk syariat Allah setelah dipraktekkan oleh Rasul SAW. Ketika belum dipraktekkan namanya syariat. Jadi ad-din isinya syariat. Ketika dipraktekkan namanya sunnah atau millah. Nah, orang-orang munafik, tanda yang ke-12 ini adalah menghalang-halangi siapapun, apalagi dirinya, untuk tidak mengikuti sunnah Rasul, alias tidak mengikuti syariat Allah yang dipraktekkan oleh beliau. Itu yang pertama. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Kedua, yang dimaksud menghalang-halangi menuju kebenaran, mereka menumbuhkan dan menyebarkan permusuhan dalam beragama, dan mereka zalim. Ya. Jadi di dalam agama bukan menumbuhkan persatuan sebagaimana Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Kata Allah, bersatu padu dengan kuat, ya, di dalam agama Allah. Orang munafik enggak demikian, sebaliknya malah, ya. Sebaliknya memecah belah. Seperti itulah saudaraku. Jadi minimalnya 2 poin kata para mufassirin, ketika kita memahami bahwa orang-orang munafik itu suka menghalang-halangi siapapun melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah yang sudah dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut penjelasan lebih lanjut lagi. Jadi yang dimaksud mereka berpaling dari mengikuti yang dibawa Nabi SAW, di antara ayatnya menerangkan ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ayat ini sudah sering kita dengar teman-teman, ya. Ayat ini sudah sering kita dengar dan bahkan mereka pun mendengarnya, ya, atau membacanya. Tapi tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang tidak berupaya mencari tahu kandungannya. Ya. Padahal dengan mengetahui kandungan ayat itulah kita bisa beramal. Ya. Kita bisa beramal. Nah, ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah, ayat ini sebenarnya asbabu an-nuzul, sebab-sebab turunnya itu kepada orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi itu mengaku beriman, mengaku muslim. Ya. Akan tetapi ketika mereka diajak oleh Rasulullah untuk mengikuti sunnah Rasul, mengikuti millah Rasul SAW, mengikuti syarat Allah yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, mereka tidak mau. Jadi sekali lagi, asli ayat ini, sebab-sebab turun ayat ini adalah kepada orang Yahudi, ya, kepada orang Yahudi. Ya. Akan tetapi, ini ternyata kita melihatnya terjadi di umat Islam, ya, bahkan di mayoritas umat Islam. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73, 72 finnar, yang 72 di neraka kata Rasulullah, yang 1 di surga. Ya, siapa yang di surga? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang 1 ini, yang di surga ini, mereka yang berjalan. Nah, ma'alai berjalan di atas sunnah. Ma ini sunnah, sunnah Rasul. Wal jamaah, dan jamaah maksudnya jamaah para sahabat. 73 finnar. Relatif di nerakanya lama atau tidak, ya. Tapi 72 dari 73 ini. Berarti kan kebanyakan umat Islam, ya, seperti dalam ayat ini.
seperti dalam ayat ini. Lihat artinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini tadi saya sampaikan asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini adalah kepada orang Yahudi. Ya. Rasulullah menyuruh orang Yahudi, ittabi ma anzalallah. Ya. Ikuti yang Allah turunkan. Mereka mengatakan, enggak, cukup mengikuti nenek moyang kami. Mereka sudah lebih tahu dari kami. Begitu orang Yahudi jawabnya. Ya. Mereka sudah lebih tahu. Padahal itu Rasulullah SAW. Ya. Dan itu Rasul terakhir. Ya. Berarti walaupun dia beriman, tapi tidak mengikuti Rasul terakhir, tetap tidak dianggap beriman. Nah, ini terjadi pada bukan hanya orang Yahudi. Ya. Terjadi secara mayoritas di kalangan umat Islam sendiri, bahkan mereka mengaku saya pencinta Rasul, ya, saya umat Rasul, tapi pada kenyataannya ayat ini menjelaskan, ya. Jadi dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan, apa jawab mereka? Tidak, ya. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Allah berfirman lagi, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan mereka tidak mendapat petunjuk? Jawabnya iya. Ya, walaupun Al-Quran tidak mengatakan na'am atau bala, jawabnya iya. Kenapa? Kenyataannya seperti itu. Ya, jadi ketika kita diajak oleh Rasul, ayo ikuti yang Allah turunkan dan aku praktekkan ini. Mereka jawab bal nattabi'u ma. Ya. Kalau lengkapnya mungkin la bal nattabi'u ma. Tidak, kami tidak akan ikut kepada atau dengan yang engkau bawa. Tapi kami tetap akan ikut dengan atau kepada apa yang sudah kami dapatkan atau dapati dari nenek moyang kami. Nenek moyang itu bisa ustadz, bisa kiai, ya. Bisa yang setahun 2 tahun memberikan ilmu, bisa yang lebih dulu, ya. Nah, itu nenek moyang. Siapapun yang mengajarkan kepada kita ilmu, di dalam ayat inilah yang dimaksud dengan nenek moyang. Siapapun yang mengajarkan ilmu dan kemudian diikuti ilmunya, itu dimaksudkan nenek moyang, teman-teman. Nah, tapi yang disayangkan di sini nenek moyang yang salah. Ya, yang membawa ilmu yang salah, dan itu ternyata diabadikan oleh Allah dalam ayat ini. Ya. Awalau kana abahum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun mereka itu enggak berilmu, ya, enggak dapat hidayah. Jawab mereka, iya, walaupun mereka tidak dapat ilmu, walaupun amalan mereka tidak berdasarkan hidayah, kami tetap akan ikut mereka. Ah, ini teman-teman. Jadi inilah asli ayat. Ya, diturunkan oleh Allah terkait dengan orang-orang Yahudi yang mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi ketika Rasul mengajak mereka untuk ikut ajaran yang dibawa oleh Rasul terakhir ini, mereka menolak, tidak mau. Nah, kita bisa buktikan, ya, di real, ya, masyarakat sekarang ini seperti itu, teman-teman, ya. Nah, baik. Ayat ini dipertegas, diperjelas. Allah katakan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ini ayat ini menjadikan parameter, ya, bagi siapapun, ya, yang mereka mengaku dirinya muslim, mukmin, dari kalangan manapun asalnya, entah mereka dari Yahudi asalnya, dari Nasrani, ya, atau mereka memang dari kalangan orang-orang yang saat itu tidak ada nabi, belum turun kenabian, belum turun rasul yang disebut dengan masa fatrah, atau mereka pernah
keluar dari agamanya kemudian berpindah ke agama lain, ini masuk ke dalam ayat ini, ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin. Nah, orang mukmin yang seperti apa? Ya, nanti Allah sebutkan di sini. Dan orang-orang Yahudi yang seperti apa? Orang-orang Nasrani yang seperti apa? Orang-orang Sabiin seperti apa? Siapa saja, nah ini jawabannya. Yang seperti apa ya Allah? Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir atau kemudian, dan beramal saleh, 3, maka mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran dari mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Allah menerangkan, jangan mentang-mentang beriman sudah cukup, ya. Apalagi Yahudi, apalagi Nasrani di zaman Rasul, tapi mereka tetap Yahudi, tetap Nasrani, tidak beriman kepada Allah, ya. Apalagi orang yang sudah mengaku beriman saja, ya, sudah mengaku saya adalah umat Rasul, Allah mempertegas, kalau tidak percaya dengan hari akhir dan tidak dibuktikan dengan amal saleh, nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya dari pengakuan keislaman mereka atau keimanan mereka. Jadi persyaratannya, jika ingin diakui oleh Allah keimanan kita atau keyahudiannya atau kenasraniannya atau kesobiinnya, maka kata Allah harus beriman kepada Allah, hari akhir, dan buktikan keimanan kepada Allah dan Rasul dengan amal yang saleh. Dengan amal yang saleh. Nah, jadi seperti itulah ayat, ya, mempertegas. Dan sekarang umat Islam seperti itu, ya. Seperti persis dalam ayat ini, mengaku muslim, mengaku mukmin, buktinya KTP juga Islam, tapi kenyataannya tidak beramal dengan benar. Tidak beramal saleh. Kalau sudah tidak beramal saleh, berarti mereka sama saja dengan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada akhir. Karena 3 ini berkaitan erat, ya, saling melahirkan, ya, saling mengikat. 1 hilang, 2-nya hilang, 3-nya hilang. Jadi amal saleh ini bukti keimanan kepada Allah dengan benar dan bukti keimanan akan hari akhir dengan benar. Ya, nah baik teman-teman, lihat, sesungguhnya orang-orang mukmin. Nah, kalau dirinci, sesungguhnya orang-orang mukmin alias yang mengaku beriman, kemudian dibuktikan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka pasti dapat pahala. Ya. Karena ketika disebut amal saleh, al-amal at-tabi' di kitabillah wa sunnah rasulillah. Ketika disebut amal saleh adalah amal yang jelas tuntunannya, mengikuti kitab Allah dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Maka kalau itu, ya, persyaratan sudah tumbuh pada diri orang yang mengaku beriman, apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka pasti dapat pahala dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak perlu ada rasa takut dan rasa sedih terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Khauf, perasaan gelisah, perasaan tidak menentu terkait dengan yang akan datang. Itu khauf, ya. Sedangkan huzan, yahzanun, perasaan gelisah, ketidakmenentuan terkait dengan yang sudah lewat. Nah, kata Allah, kalau engkau beriman, ya, imannya benar, yaitu dibuktikan dengan kepada Allah dan hari akhir, dan buktikan dengan amal soleh, kata Allah, nggak perlu ada rasa takut dan sedih. Kalaupun ada rasa takut dan sedih, itu hanya tabi'i saja, hanya bersifat tabiat, kebiasaan saja, tapi tidak menjadikan khauf dan huzan yang menjadikan dia jatuh kepada kesyirikan. Nah, itu yang pertama, orang beriman ketika keimanan tidak dibuktikan dengan amal saleh berarti bohong. Kedua, Yahudi, ya.
Yahudi pun tetap kata Allah akan Allah beri pahala dan akan Allah hibur mereka. Tidak perlu ada rasa takut dan sedih akan amal-amal mereka. Jika kapan? Jika Yahudinya beriman dengan benar mengikuti Rasulullah SAW. Begitu juga Nasrani mengikuti Rasulullah. Begitu juga Sabi. Sabi di sini ada beberapa pengertian sabiin. Ada pengertian mereka yang berada dalam fatrah, dalam kekosongan, waktu tidak ada kenabian, waktu tidak ada Rasul, ya. Misalnya dari zaman Nabi Musa ke Nabi Isa, pernah Rasul Allah tidak menurunkan lagi misalnya. Dan dari Nabi Musa ke Isa ini jaraknya jauh, dan ajaran Nabi Musa seakan-akan sudah selesai. Sebelum Nabi Isa turun, ini tuh seakan-akan nggak ada agama. Itu namanya sabiin. Atau pengertian sabi ini adalah orang yang murtad. Ya, orang yang murtad, keluar dari agama satu pindah ke agama lain. Nah, tapi kata Allah, walaupun mereka murtad, walaupun sabi, ya, walaupun mereka dalam masa fatrah, kalau mereka beriman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh, mereka tetap dijamin oleh Allah keselamatannya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ayat ini mempertegas ayat yang ini, ya, bahwa orang-orang Yahudi yang mereka beriman tapi tidak mengikuti Rasul terakhir, bohong, ya, bohong. Nasrani pun demikian. Apalagi umat Islamnya itu sendiri, ya, mengaku pencinta Rasul, mengaku umat Rasul, tapi tidak mengikuti apa yang Rasul bawa. Itu kata Allah semuanya bohong, ya. Pasti di dalam diri mereka bergejolak rasa sedih dan rasa takut. Dan rasa sedih dan takutnya adalah rasa sedih dan takut yang tidak menentu, yang disebut dengan ar-ru'bu, ya. Jadi orang-orang munafik itu punya ru'bu. Ru'bu itu perasaan yang tidak menentu di dalam hatinya. Rasa takut nggak keruan, ya. Rasa sedih nggak keruan. Rasa cinta nggak keruan. Pokoknya perasaan yang tidak menentu dan tidak menentu. Itu namanya ru'bu, dan itu penyakit yang Allah masukkan ke dalam orang munafik. Sehingga karena ru'bu nggak ada solusi kecuali dengan taubat dan kemudian ikut Rasulullah SAW. Kalau tidak taubat dan tidak ikut Rasulullah, tetap dia dihantui rasa ru'bu, rasa takut, rasa sedih yang nggak ada solusinya, yang nggak ada pemecahannya. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, dilihat dari sisi keimanan, ya, terkait dengan dua ayat tadi, ya, terkait dengan dua ayat tadi, maka kita melihat dari sisi keimanan manusia terbagi tiga. Satu disebut mukmin, dua munafik, tiga kafir, ya. Jadi dilihat dari sisi keimanan, seperti tadi kata Allah, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara ila akhir ayat. Ini Allah membekali kita, ya, dengan keimanan, ya. Nah, ketika disebut mukmin, apa yang harus kita pahami? Orang Islam. Ya, jadi Yahudi nggak ikut Rasul, nggak dianggap Islam. Walaupun dia mengaku Muslim atau mukmin, ketika tidak begitu Rasul, nggak mukmin. Nah, jadi orang mukmin itu siapa? Orang Islam yang menerima kebenaran syariat Allah secara lahir batin. Kalau sudah syariat Allah dipraktekkan Rasulullah, namanya millah atau sunnah. Itulah mukmin, ya. Mukmin adalah orang Islam yang menerima kebenaran syariat Allah secara lahir batin. Maksudnya secara lahir batin itu istislam, tidak ada penolakan sedikit pun, ya. Jadi yang maksud secara lahir batin, batinnya hatinya menerima, ya, diisi dengan ilmu yang sumbernya Al-Quran hadis dan dipraktekkan pada waktu dan tempat yang tepat, ya. Waktu tiba sholat, dia sholat. Sholat duhur, ya sholatnya sholat duhur. Waktu sholat asar, sholat asar. Waktu segala hal yang memang sudah dia ketahui dari syariat Allah,
Dia praktekkan, itu namanya mukmin, yaitu orang Islam yang menerima kebenaran syariat Allah secara lahir batin. Nah, munafik, siapakah orang munafik? Orang Islam, ya. Jadi asli munafik itu dari Islam. Asli munafik itu dari Islam, ya. Orang Islam yang menolak kebenaran syariat Islam, baik secara keseluruhan atau sebagian. Nah, ini teman-teman, haruslah kita takut di sini, ya. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian, baik sebagian besar atau kecil, mengkufuri sebagian atau sebagian besar atau kecil. Allah beri gelar mereka munafik, ya. Nah, jadi jangan lupa istilah subhat harus terus kita pahami, karena subhat itu menunjukkan hama keimanan, ya. Orang yang terkena subhat berarti keimanan terkait dengan syariat Islam itu kena hama, ya, kena penyakit. Nah, kalau sudah kena hama, kena penyakit, maka berarti sama saja dia dengan tidak mengimani, ya, mengimani terkait dengan syariat Islam tadi. Kesini iman, tapi sebagian tidak. Kenapa? Karena terkena subhat. Nah, kalau sudah terkena subhat, berarti sudah ada kemunafikan di dalam dirinya. Contohnya saja, kita malas sholat berjamaah, tidak ada udzur syar'i, nggak ada alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Apa kata Rasulullah? Fihi nifakun ma'lum. Pada orang tersebut maka sudah ada di dalam dirinya nifakun ma'lum, kemunafikan yang jelas. Kemunafikan yang jelas, teman-teman. Ya, kita malas sholat, kita malas cari ilmu, itu sudah nifakun maklum. Kita malas bersodakoh, ya, tanpa ada udzur syar'i, itu sudah nifak, ya, sudah nifak. Makanya sini, siapakah munafik itu? Orang Islam yang menolak kebenaran syariat Islam, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Nah, itu teman-teman, ya. Berarti kita harus benar-benar hati-hati, ya. Kalau tidak tahu, ya, kita berusaha mencari tahu. Ini ada amalan, teman mengamalkan, kita tidak peduli dengan apa yang diamalkan teman, padahal kita tidak mengamalkannya. Bisa jadi itu sedikit demi sedikit akan memafar kita, ya. Jadi kita tidak peduli dan tidak memperhatikan dengan amal-amal yang dikerjakan oleh teman-teman. Kita tahu dan kita tidak mengamalkannya dan kita nggak peduli, itu bisa jadi, ya, sedikit demi sedikit itu nifak akan masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi gimana caranya? Berusaha untuk cari tahu. Ketika teman mengamalkan ini, kita belum, berusaha cari tahu, ya, supaya kita bisa beramal seperti yang kita lihat dari teman-teman kita, ya, seperti itu. Nah, kafir orang yang menolak syariat Islam. Ya, jadi orang yang menolak syariat Islam secara total dan dia bukan muslim, itulah kafir. Orang munafik itu, kenapa disebut orang munafik? Karena dia mengadopsi sifat orang kafir, ya. Padahal dia muslim. Seharusnya kata muslim itu menjadikan dia mustaslim. Apa itu mustaslim? Menerima secara totalitas dengan rasa senang, tanpa ada rasa ragu, ya, tanpa ada rasa yang mengganjal dirinya. Nah, itu muslim artinya, ya. Muslim maknanya mustaslim, menerima secara total, nggak ada di dalam dirinya rasa ganjalan, nggak ada rasa ragu. Nah, ketika kita ada rasa ragu, itu ada sedikit-sedikit kemunafikan. Maka solusinya bagaimana? Cari ilmu, tanyakan, terus tanyakan, ya. Walaupun sepertinya ini mah masalah sunnah. Nah, orang beriman yang menerima kebenaran secara batin itu nggak melihat kepada istilah sunnah menurut disiplin ilmu fikih, enggak. Melihat sunnah dulu itu ke disiplin ilmu tauhid atau ilmu hadis. Apa?
Dulu pokoknya pernah dipraktekkan Rasulullah. Walaupun setelah diklasifikasi oleh para disiplin, oleh para ahli ilmu fikih, oh ini masuknya sunnah. Apa itu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan keislamannya sehingga istislam, tidak mau asal-asalan atau tidak mau sebagian iman sebagian tidak, dia akan berusaha. Semuanya harus diikuti, ya, harus diikuti. Sampai itulah teman-teman ya. Ketika tidak mengikuti, maka antara dua. Kalau dia muslim, terpapar munafik, walaupun kadar kemunafikannya mungkin kecil. Tapi yang jelas, kalau namanya nifak, itu membahayakan, ya, membahayakan. Dia akan menggerogoti terus. Nah, baik teman-teman ya. Jadi dilihat dari sisi keimanan, manusia terbagi tiga, mukmin, munafik, dan kafir. Kaidah usuliyah, ya. Kaidah usuliyah. Supaya kita memahami ayat atau hadis, ya, itu benar, ya, itu benar, dan kita juga terus terpacu untuk memahami ayat, ya, dan hadis dengan kaidah yang benar, ya. Seperti contoh tadi ayat 170, ya, yang secara asbabun nuzul itu ditujukan kepada orang Yahudi. Tapi ternyata ulama menafsirkan lebih detail lagi. Nah, inilah kaidahnya teman-teman, ya. Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Mengambil pelajaran itu dari keumuman lafaz, bukan hanya dari kekhususan sabab. Apa maksudnya? Maksudnya mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran atau hadis itu bisa melalui keumuman lafaz, bukan hanya harus berpatokan pada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, atau asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis. Ya. Jadi ketika kita mendapat Al-Quran atau hadis, ya, itu nggak harus ini asbabul wurudnya apa kalau hadis. Ini asbabul nuzulnya apa nih? Kalau nggak ada asbabul nuzul, asbabul wurud, udah nggak usah dipakai. Misalnya seperti itu. Nah, kita memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis justru kata para ulama tidak harus berdasarkan asbabun nuzul. Kenapa? Karena tidak semua ayat ada asbabun nuzul dan tidak semua hadis ada asbabul wurud. Ya. Kalau kita berpatokan untuk mengambil hukum, mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari ayat itu harus berdasarkan asbabun nuzul. Begitu juga dari hadis harus berdasarkan asbabul wurud, maka tadi bisa jadi kita terpapar kemunafikan. Karena itu subhat, ya. Ketika kita menafikan sebuah ayat karena tidak diketahui asbabun nuzulnya, itu namanya subhat. Ya. Ketika kita sudah mendapati subhat, berarti di situ ada kemunafikan. Wal'iyadzubillah, ya. Jadi kaidah ini penting, namanya kaidah usuliyah. Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Contohnya tadi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan, kita merenung, siapa nih mereka? Ya, siapa mereka? Hum ini siapa mereka? Andai ternyata tidak ada asbabun nuzulnya, berarti itu kembali ke kita mereka tersebut. Ada asbabun nuzulnya ke mereka dan ke kita. Seperti apa? Ketika kita mendengar ayat itu, kita tetap tidak mengikuti apa yang Allah turunkan. Ya, jadi ketika kita mengambil pelajaran tanpa melihat asbabun nuzul, itu memang berlaku. Ada kaidahnya, yaitu kaidah usuliyah. Ya, usuliyah itu artinya dasar-dasar. Ya, dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang kuat. Ya, dijadikan satu kaidah, jadikan rumus. Ya. Untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat tersebut, dan itu diambil dari mana? Dari ayat itu sendiri atau dari hadis itu sendiri. Seperti kemarin kita membahas tentang orang yang memuji, ya. Seorang sahabat ketika mendapati orang yang memuji salah satu Amirul Mukminin, langsung dia menaburkan.
Nah, dia memahami dari mana? Dari tekstual, dari mantuk, ya, dari yang diucapkan langsung. Nah, kalau itu terus seperti itu, ya, dan kita pun mengamalkan secara mantuk, apa yang akan terjadi nanti? Ya, jadi kalau asbabul wurudnya seperti itu. Kenapa? Karena di sana ada kata-kata memuji, orang yang memuji, tapi tujuan memujinya untuk kepentingan dunia. Maka seorang sahabat ini langsung menaburkan debu ke mukanya. Nah, itu ketika bicara asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Tapi setelah dipahami lebih dalam lagi, dijelaskan oleh para ulama, kita harus melakukan hadis ini sesuai dengan situasi kondisi. Kalau memungkinkan, ketika ada orang yang memuji, ditabur langsung pasir, silahkan. Tapi kalau kita tidak memungkinkan, maka ada makna-makna yang terkandung dalam hadis tersebut, ya, namanya mafhum. Nah, kita nanti beramal dengan mafhumnya. Nah, makanya inilah al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Mengambil pelajaran itu dari keumuman lafadz, bukan hanya dari kekhususan sabab. Apa maksudnya? Maksudnya mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran atau hadis itu bisa melalui keumuman lafaz, bukan hanya harus berpatokan pada asbabun nuzul atau asbabul wurud. Dan itu nanti menunjukkan Al-Quran itu sangat luas. Kalau hanya berdasarkan pada asbabun nuzul dan asbabul wurud, Al-Quran hadis itu sangat sempit sekali. Ya, sangat sempit sekali. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, setelah kita mengenal kaidah usuliyah, jadi orang yang berpaling dari mengikuti sunnah Rasul, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka mereka adalah orang-orang munafik yang menghalang-halangi dirinya dan orang lain dari kebenaran. Jadi hati-hati, orang yang berpaling dari mengikuti sunnah Rasul, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka mereka adalah orang-orang yang munafik yang menghalang-halangi dirinya dan orang lain dari kebenaran. Ya, saya baca sekali lagi, orang yang berpaling dari mengikuti sunnah Rasul, ya, praktek-praktek dari syariat Allah, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka mereka adalah orang-orang yang munafik yang menghalang-halangi dirinya dan orang lain dari kebenaran. Banyak sekali, ya. Dengan terus kita mempelajari ayat Al-Quran hadis, kita sekarang diberi oleh Allah kemampuan, ya, kemampuan untuk bisa melihat orang-orang yang kondisi jiwanya seperti ini, ya. Yaitu seperti tadi kata Rasulullah, umat Islam, umatku akan terpecah menjadi 73. Ya. Umatku akan terpecah menjadi 73, satu di surga, 72 di neraka. Jadi ini teman-teman, ya, ini harus menjadi catatan buat kita, orang yang berpaling dari mengikuti sunnah Rasul. Ya, sudah banyak sekali, ya, sudah banyak sekali. Baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Bahkan di dalam salah satu tafsir, yang tafsir itu singkat sekali, ketika orang berusaha mentakwilkan sifat-sifat Allah, ya, atau perbuatan-perbuatan Allah yang Allah kandungkan dalam nama dan sifatnya, dan takwilannya itu enggak tepat, itu juga termasuk ke sini, ya, termasuk berpaling dari mengikuti sunnah Rasul. Ya, jadi mentakwilkan ayat yang berisi tentang sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah dengan tidak tepat, maka itu pun termasuk berpaling dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Seperti ya, ini bentuk bimbingan Allah untuk umat Rasulullah jika mereka ingin seperti tadi, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mendingan kita beramal sedikit tapi jelas daripada kita beramal banyak subhatnya, ya. Mendingan kita beramal sedikit tapi jelas
daripada kita banyak beramal tapi banyak subhatnya. Ya. Subhatnya itu mungkin kemungkaran berupa bid'ah, atau mungkin kemungkaran berupa praktek amal seharusnya seperti ini mengerjakannya, tapi tidak 100% cara mengerjakannya. Ini subhat sama. Nah, baik teman-teman. Yang kedua, yang dimaksud menghalang-halangi kepada kebenaran adalah mereka menumbuhkan dan menyebarkan permusuhan dalam beragama. Mereka zalim. Ya, kita sudah melihat ya, kondisi umat Islam sekarang itu seperti ini. Ya, menyebarluaskan permusuhan ya, di dalam hatinya, penuh dengan gejolak kebencian. Ya, kepada siapa? Kepada umat Rasul yang komitmen dengan sunnah-sunnah Rasul. Ya. Nanti kita akan mengetahui musuh yang nyata seperti apa. Ya. Dari ayat ini nanti kita akan diberitahu siapa musuh yang nyata. Nah, baik teman-teman, jangan dimakan Allah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat, ini khususnya kepada Rasulullah, umumnya kepada kita, ya, kepada umat Rasulullah dimanapun siapapun mengaku umat Rasul, Allah beritahu kepada kita tentang siapa? Tentang orang-orang munafik yang diantara tanda-tandanya suka menghalang-halangi kepada kebenaran. Ya. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Nah, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ayat ini menerangkan orang munafik. Seperti apakah orang munafik itu? Nah, kata Allah, penampilan lahiriahnya tu'jibuka ajsamuhum. Ya. Jadi kalau kita melihat orang yang selalu berpenampilan ingin menarik, ya, tapi dibarengi dengan kata-kata yang memukau, padahal kita tahu sebenarnya itu salah, ya. Tapi kemas kata-kata yang salah ini dengan kalimat yang seakan-akan wah luar biasa, ya. Kalau sekarang mungkin intelektual, nah, dengan bahasa-bahasa intelek, ya, seperti itu. Yang penting orang mengerti enggak, intelek aja, ya. Dengan penampilan pun menarik, ya. Sampai engkau pun terhanyut mendengarkan bahasa-bahasa mereka yang intelek ini. Nah, kata Allah, ka'annahum khusyubun musannada. Mereka itu yang berpenampilan seperti itu dan berkata-kata yang menakjubkan, mereka itu sebenarnya orang-orang munafik. Ka'annahum khusyubun musannada. Mereka itu sebenarnya walaupun secara fisik begitu menarik, tapi mereka hanya seperti kayu yang disandarkan. Gimana teman-teman? Kayu yang disandarkan, gak punya kekuatan. Ketika sandarannya dibuang, dia akan jatuh, akan rubuh. Nah, orang munafik itu sehebat apapun penampilannya, kata Allah, mereka itu seperti kayu yang disandarkan, ya. Kayu yang disandarkan ke sesuatu. Jika sesuatu yang menjadi tempat sandarannya diambil, dia akan jatuh. Nah, makanya orang-orang munafik itu yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap kali mendengar kata-kata begini, kata-kata begitu, mereka udah gelisah. Jangan-jangan membicarakan saya. Jangan-jangan membicarakan saya. Jangan-jangan tertuju kepada saya. Itu orang munafik, ya. Diberi kegelisahan, tadi namanya ru'bu. Nah, kata Allah, humul adu, mereka itu adalah musuh.
Ya, jadi orang-orang munafik yang tadi Allah jelaskan, mereka mengutamakan penampilan, baik penampilan fisik ataupun penampilan cara berbicara, ya. Mereka itu sebenarnya musuh yang nyata, ya. Maka apa kata Allah? Fahdharhum, hati-hati. Qatalahumullah, semoga ini Allah sendiri ya, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa berpaling, ya, bisa meninggalkan kebenaran. Bagaimana mereka bisa tidak ikut engkau wahai Rasulku? Nah, teman-teman ya, baik kita lihat dari ayat ini penjelasannya. Kaidah usuliyah. Jadi ayat yang tadi, ya, para ulama setelah mempelajari dari berbagai macam aspek disiplin ilmu, ya, muncullah kaidah usuliyah yang harus kita pahami, ya. Apa itu? Al-adu al-barizu al-mutamayyizu huwal aduwul haqiqi, ya. Al-aduwul barizu al-mutamayyizu huwal aduwul haqiqi. Musuh yang menampakkan penampilan lahir yang istimewa adalah musuh yang hakiki. Jadi orang munafik nggak mau kelihatan nggak mau kelihatan kumuh, ya, nggak mau kelihatan penampilannya tuh tidak menarik, ya. Tapi penampilan yang seperti itu bukan tumbuh dari hati yang benar, ya, bukan tumbuh dari keimanan yang benar, ya. Nanti bisa dilihat dari perkataannya, ya, perkataannya tadi yang sok intelek, ya, padahal dia sedang bermusuhan. Jadi musuh yang hakiki kata Allah itu justru yang seperti ini. Malah yang tersembunyi, ya, bisa jadi itu mungkin musuh yang tidak sebenarnya. Artinya kemungkinan dia akan bisa taubat. Tapi kalau sudah seperti ini, sulit untuk taubat. Ya, sudah menampakkan penampilan yang menarik, ditambah dengan perkataan yang memukau, yang Allah katakan justru itulah ciri musuh yang hakiki, ya, ciri musuh yang hakiki. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini kaidah usuliyah. Jadi rumus yang mendasar yang menjadikan kita bisa melihat jangan-jangan diri kita nih, ya, yang apa? Yang musuh. Nah, makanya untuk menghilangkan dan meyakinkan kita ini bukan musuh orang Islam tadi, kembali lagi, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, Allah sudah memberikan jawaban. Jangan ada rasa takut, ya, engkau akan disebut munafik. Jangan ada rasa takut engkau akan disebut pokoknya macam-macam. Ketika apa? Ketika beramal yang benar, ya. Ketika beramal yang benar seperti itu. Walaupun betul seorang sahabat mengatakan kepada sahabat yang lain, ana akhsha an akuna munafiqan. Saya takut kalau saya ini menjadi orang munafik. Apa kata sahabat yang mendengarnya? Fa in takhsha falasta munafiqan. Kalau engkau punya rasa takut, berarti engkau bukan munafik. Artinya apa? Beramal soleh. Jadi orang yang beramal soleh, yang sudah bagus amal-amalnya, semakin kuat. Yang benar itu bukan semakin bangga, bukan semakin sombong, wah saya sudah beramal sunnah nih bagus, enggak. Justru semakin tunduk dan semakin punya rasa takut. Apa takutnya? Takut ada uzub seperti kita bahas kemarin, ya. Takut ada riya, ya. Takut ada sum'ah. Nah, ini yang dimaksudkan perkataan sahabat tadi. Ini akhshan akuna munafiqan. Saya takut kalau saya ini terpapar munafik. Kata sahabat yang lain, in kunta munafiqan falam tahsa. Kalau engkau munafik enggak pernah punya rasa takut. Nah, ini dia, ya. Jadi orang munafik enggak punya rasa takut kalau dirinya itu terkena munafik. Jadi inilah rumus bagaimana kita bisa melihat apakah diri kita ini
musuh sunnah atau bukan? Ya, apa kita musuh syariat Allah atau bukan? Apakah kita musuh Rasulullah atau bukan? Apa kita musuh orang beriman yang hakiki atau bukan? Ini al-adu al-bariz al-mutamayyizu huwal adu al-hakiki. Musuh yang menampakkan penampilan lahir yang istimewa, yang luar biasa, yang memukau, justru itu adalah musuh yang hakiki. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, lihat ayat. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, ya, marilah beriman, agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu. Apa jawab mereka? Apa sikap mereka? Mereka membuang muka. Mereka membuang muka dan melihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Banyak kan sekarang teman-teman? Banyak sekarang. Sudah tahu itu salah, jangan, enggak peduli. Ya, itu begitu sikap-sikap orang munafik. Yang ini yang benar, enggak peduli. Padahal kalau begitu yang benar, Rasulullah akan memohonkan ampun, ya, kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Tapi mereka lawaw ru'usahum, mereka berpaling, enggak peduli. Jadi ahlu bidah itu masuk ke dalam ayat ini, ya. Ketika mereka masih tetap asik dengan kebidahannya, ini masuk ke dalam ayat ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang terpapar kemunafikan, yang tidak rindu dengan permohonan ampun Rasulullah untuk mereka kepada Allah, ya. Contoh teman-teman, ketika umroh atau haji, tahallul yang Rasulullah kuatkan yaitu apa? Mencukur habis alias menggundul, ya. Rasulullah mengatakan Allah mengampuni, Allah maghfiril muhalliqin, Allah ampuni orang-orang yang mencukur habis alias membotak kepalanya ketika selesai manasik umroh atau haji. Ada sahabat mengatakan, lil muqassirin ya Rasulullah, untuk orang yang dipendekkan saja. Rasulullah mengatakan lagi, Allah maghfiril muhalliqin, ya Allah ampuni mereka yang dipelontos, yang habis. Sahabat mengatakan lagi, lil muqassirin ya Rasulullah, untuk yang dipendekkan. Rasulullah mengatakan lagi, lil muhalliqin, Allah ampuni mereka yang dihabiskan rambutnya ketika tahallul. Setelah 3 kali, lil muqassirin ya Rasulullah, lil muqassirin. Nah, apakah mereka yang muqassirin jadi munafik? Belum tentu sebenarnya. Tapi seakan-akan mereka tidak merindukan ampunan Rasulullah yang lebih banyak, ya. Permohonan maaf Rasulullah untuk kita yang lebih banyak. Padahal kan Rasulullah mustajab doanya. Ya, mustajab doanya. Kenapa Rasul sudah menyiapkan, ayo habiskan rambutmu. Mereka malah tidak mau. Untuk apa? Untuk bisa umroh lagi katanya. Nah itu teman-teman ya. Jadi seakan-akan menganggap remeh sesuatu. Ya, walaupun benar akhirnya Rasulullah lil muqassirin. Walaupun akhirnya mendoakan, mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang yang ketika tahallul hanya mencukur pendek saja, enggak menghabiskan. Padahal utamanya habiskan. Dan jangan berpikir, sayang nih, saya sudah pakai modal besar, kalau saya enggak berumroh berkali-kali sayang. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Ayo teman-teman ya. Jadi orang-orang munafik itu tidak peduli dengan ampunan dari Allah yang dimohonkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah mustajab, doanya mustajab ya. Wa idza qilahum ta'alu, ayo ke sini. Maksudnya beriman yang benar, ikuti sunnahku. Kalau engkau ikuti sunnahku, amalan yang engkau lakukan itu adalah fasilitas dari Allah untuk pengampunan dosamu. Dan Rasulullah pun mendoakan umatnya agar diampuni oleh Allah. Tapi orang-orang munafik lawaw ru'usahum, mereka tidak peduli. Ya, mereka tidak peduli dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan
wa ra'aitahum yasuddun. Bukan hanya lawa, bukan hanya berpaling, bahkan wa ra'aitum yasuddun. Mereka menghalang-halangi siapapun agar tidak mengikuti, tidak tertarik dengan permohonan ampun Rasulullah kepada Allah buat diri mereka. Maka Allah katakan wahum mustakbirun, mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, jadi ahlu bid'ah itu orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, mereka tidak, sepertinya mereka beribadah benar. Ya, mereka bertahlil la ilaha, sepertinya mereka benar. Tapi kalau lihat ayat ini, malah mereka sedang menumpuk dosa. Ya, sedang menumpuk dosa. Walaupun secara lahir seperti sudah kita bahas kemarin, sepertinya benar mereka beramal benar. Tapi kalau melihat ayat ini, mereka lawwaw ru'usahum yasuddun mustakbirun. Ya, mereka memalingkan kepala mereka kepada Rasul, dari Rasul, dan mereka menghalang-halangi, mereka pun menyombongkan diri. Seakan-akan semuanya saya yang bisa. Nah, seperti itu, wa'iyadzubillah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak terasa ya, sudah hampir waktunya tutup. Kita akhiri dengan dua kaidah. Orang-orang munafik tidak menyadari bahwa penampilan lahir dan cara bicara mereka yang memukau justru itulah menunjukkan permusuhan yang hakiki. Dan mereka sedang menghalang-halangi diri-dirinya dan orang lain dari kebenaran. Ya. Jadi kalau kita melihat ceramah-ceramah di YouTube membela kebid'ahan, ya kan? Dengan kata-kata begini, itu sebenarnya kata-kata yang sedang mereka agar kita terpukau. Dia tampilkan kitab ini, kitab ini, kitab ini. Tapi mereka sedang membela kebid'ahan. Ya. Mereka sedang membela kebid'ahan, bukan membela kebenaran. Maka Allah sedang menunjukkan ya, bahwa mereka itu orang-orang yang terpapar pada dirinya kemunafikan. Waliyadzubillah ya. Jadi orang-orang munafik tidak menyadari bahwa penampilan lahir dan cara bicara mereka yang memukau justru itulah menunjukkan permusuhan yang hakiki, permusuhan kepada Rasul. Ya, kalau sudah permusuhan kepada Rasul, otomatis kepada umat Islam juga. Ya, otomatis kepada Allah. Ya, otomatis kepada syariat Allah. Seperti itu. Nah, dan mereka pun sedang menghalang-halangi diri-dirinya dan orang lain dari kebenaran. Jadi orang-orang yang tidak berpikir, ya, orang-orang yang membiarkan kebodohannya terus tumbuh, mendengar ucapannya yang memukau, penampilannya yang menarik, pasti ujung-ujungnya mengiyakan. Iya, dia benar. Lihat, rujukannya aja kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Padahal apa yang disampaikan mereka seperti ini, ya. Jadi kita tidak akan tahu karakter mereka apakah munafik atau tidak, yaitu kalau kita tidak memahami ayat-ayat baik secara lafaz ataupun secara asbabun nuzul. Baik, terakhir, bentuk kezaliman, ya. Orang-orang munafik adalah tidak memahami hakikat ampunan dosa. Ya. Maka berarti mereka menghalang-halangi diri mereka dan orang lain menuju kebenaran. Jadi di dalam beragama ini punya target, teman-teman. Target kita beramal yang dengan amal itu kita diampuni dosa. Nah, orang munafik nggak begitu. Ya, sekali lagi, kita beragama, agama, teman-teman masih ingat ketika kita mengatakan din, 5 yang harus kita pahami. Pertama, amal. Ya. Orang beragama harus punya target beramal. Beramal yang benar. Yang kedua, orang beragama harus paham bahwa dirinya ini harus khudu' dan dzul. Khudu' berarti tunduk dengan ilmu. Buktikan ketundukan yang dengan ilmu itu dengan dzul, merasa hina, beramal yang benar. Kemudian ketaatan. Membuktikan khudu' dzul ini dibungkus dengan ketaatan. Apa itu? Beribadah dengan benar, mencontoh Rasul. Kemudian yang keempatnya al-hisab,
hisab adalah bahwa apa yang dia kerjakan sekarang ini nanti akan dihitung oleh Allah. Ya, akan dihitung oleh Allah. Jika benar apa yang pernah dikerjakan, selamat. Jika salah, celaka. Nah, yang kelimanya adalah syariat itu sendiri. Jadi kalau sudah bicara din, bicara syariat, ya, bicara kurikulum dari Allah. Maka kita ketika beramal harus mengikuti kurikulum Allah. Jadi 5, ya. Ketika bicara agama, kita harus yakin bahwa agama itu targetnya beramal. Nah, ketika beramal yang benar, inilah ampunan dosa. Nah, orang-orang munafik, Allah katakan mereka zolim. Ya, kalau sudah zolim kepada diri, kepada diri apa? Dia kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi malah menentang Allah. Zolim. Ya, zalim kepada diri, dia tidak komitmen dengan tugas dia di muka bumi beribadah. Otomatis zalim kepada Rasul, otomatis zalim kepada Allah, otomatis zalim kepada semua makhluk. Karena semua makhluk selain dirinya, selain manusia, ya itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk bekal beribadah, tapi dia tidak menggunakannya dengan tepat, dengan tepat guna. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi bentuk kezaliman orang-orang munafik adalah tidak memahami hakikat ampunan dosa. Ya, maka berarti mereka menghalang-halangi diri mereka dan orang lain menuju kebenaran. Ya. Semuanya amal-amal yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, baik nanti secara ilmu fikih wajib atau sunnah, itu semua targetnya ampunan dosa, teman-teman. Targetnya ampunan dosa. Ya, maka kita selalu ingat, tidak ada satu amal pun kecuali saya merasakan Allah mengampuni dosa saya. Dan bukti kita merasakan ampunan dosa dari Allah, beramal semakin banyak yang salehnya dan semakin berkualitas. Itulah orang-orang yang berimannya benar. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi kembali, alhamdulillah, jadi orang-orang munafik itu sifat atau tanda yang ke-12-nya menghalang-halangi siapapun menuju kebenaran. Wal'iyadzubillah, ya. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah, tidak terpapar kemunafikan walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Tapi tetap kita harus berjaga-jaga dengan cara apa? Dengan cara tadi, sadarkan diri kita bahwa beragama targetnya ampunan dosa, dan tidak akan ampunan dosa itu dirasakan oleh orang yang beriman kecuali dengan beramal yang benar, ya, dan menumbuhkan amal yang benar lagi, dan terus semakin berkualitas, ya, dari amal-amalnya tersebut. Baik teman-teman, alhamdulillah, berarti Sabtu depan kita yang ke-13, sedikit mengingat Allah, ya. Jadi orang munafik itu sedikit mengingat Allahnya. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah terus melindungi kita dari kemunafikan, dan Allah terus bimbing kita agar bisa beramal secara benar berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang jelas, dan Allah pun terus bimbing kita hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.